Kita awal informasi pertama dari Bali, di mana Presiden Jokowi membuka Kongres ketiga Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia di Nusa Dua Bali pada Kamis pagi. Presiden Jokowi berharap peserta Kongres dari 18 negara ini bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan juga memperkuat kerjasama satu sama lainnya. Kongres ketiga Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia dihadiri oleh peserta dari 18 negara antara lain Turki, Korea Selatan, Afghanistan, Rusia, Mongolia, dan juga Thailand. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut hadir dalam pembukaan acara ini. Kongres ini akan membahas usulan pembentukan Sekretariat Permanen bagi Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution atau AACC, serta penguatan kelembagaan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang sangat strategis. Konstitusi di Indonesia yang dimulai tahun 1999 telah menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang sangat strategis. Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan bagaimana lanjutan agenda Kongres ketiga Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia di Nusa Dua Bali? Kali ini sudah ada koresponden kami, Igede Nyoman Wiryadinata. Selamat sore, Bli Nyoman. Kalau kita lihat setelah dibuka oleh Presiden Jokowi tadi, apa kemudian agenda penting dari lanjutan sidang hingga sore hari ini? Ya, Budi, memang ada beberapa agenda yang akan dibahas hingga nanti akhirnya Kongres yang ketiga ini, asosiasi daripada Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis ini. Di antaranya adalah adanya usulan untuk membuat sekretariat permanen atau sekretariat tetap yang selama ini memang masih asosiasi ini. Dan Indonesia juga saat ini masih menjabat sebagai presiden daripada asosiasi ini, dan rencananya ada agenda juga untuk memilih presiden untuk periode 2016-2018 nanti. Selain membahas bagaimana masing-masing negara memberikan perlindungan hak konstitusi pada warga negaranya, juga akan dibahas mengenai sekretariat, karena nanti akan ada 3 sekretariat atau akan ada 1 sekretariat. Ini masih dibahas daripada bidang-bidang. Ya, ada 3 negara yang sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi sekretariat, masing-masing Indonesia, kemudian Turki, dan juga Korea Selatan. Indonesia sendiri diusulkan atau dipercaya karena Indonesia adalah terkuat dalam bidang perencanaan dan koordinasi, sementara Korea diprediksi kuat dalam bidang penelitian dan pengembangan. Jadi belum diputuskan apakah nanti ada bidang atau ada 1 sekretariat di 1 negara. Dan ada juga usulan presiden yang memimpin nanti untuk 2 tahun ke depan adalah di mana sekretariat akan semua masih dibahas. Pada pembukaan tadi memang Bapak Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara undang-undang, telah negara hukum. Ini artinya Indonesia ingin menyatakan bahwa undang-undang yang dibuat adalah undang-undang yang berkualitas, bukan pada jumlah produk undang-undang yang dibuat. Dan Bapak Presiden juga menyatakan bahwa konsistensi undang-undang dengan undang-undang dasar harus lebih baik, termasuk juga kualitasnya. Karena menurut Presiden, pada akhirnya rakyat akan menginginkan adanya kemakmuran, kemudian kesejahteraan, termasuk juga rasa aman, rasa adil, termasuk juga menginginkan prioritas yang lebih diutamakan kepada masyarakat miskin, warga miskin atau warga-warga yang terpinggirkan. Dan memang masih dibahas di sidang Kongres Konstitusi dan... Baik, terima kasih Igede Nyoman Wiryadinata yang melaporkan dari arena Kongres Mahkamah Konstitusi se-Asia yang digelar di Nusa Dua Bali. Terima kasih, Nyoman.